3. Selamat siang, Permapendis Lovers di Indonesia. Siang ini kita akan berbincang dengan salah seorang trainer nasional dan motivator nasional yang luar biasa. Beliau sudah mendapatkan rekognisi berupa rekor Mori ya. Namanya sangat singkat. Nanti kalau ingin kenalan lebih panjang, tanya beliau ya. Namanya singkat, beliau adalah Abang Akil atau Mas Akil ya, karena ini kami ada di Pulau Jawa, kami panggil Mas saja ya. Namanya Mas Akil. Kita akan berbincang bahwa Permapendis ini bermaksud menyelenggarakan membuat PT ya, PT LSP. Jadi LSP yang dirancang oleh Permapendis Indonesia ini akan berbentuk PT, maka namanya adalah PT Perkumpulan Manajer Pendidikan. Mohon maaf saya ulang, PT LSP, PT LSP Perkumpulan Manajer Pendidikan. Kami akan membuat LSP tapi skemanya belum disampaikan saat ini. Nah, karena ini akan dibentuk PT, kami ingin bertanya kira-kira apa sih yang harus ada di PT, kemudian syarat pembuatan PT itu seperti apa biar para pengurus dan seluruh anggota Permapendis Indonesia paham bahwa membuat PT itu tidak sederhana gitu. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Gimana nih Mas Akil, tolong disampaikan biar kami paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ini berdasarkan experience saja, pengalaman nih Prof. Jadi kalau membuat PT itu memang lebih ribet dibandingkan dengan yayasan gitu ya. Karena memang secara legal juga berbeda. Tapi sebenarnya bisa saja dibikin yayasan itu bisa, dibikin PT juga bisa. Namun begini, PT itu juga ada dua. Ada PT perorangan, ada PT badan. Kalau PT perorangan itu, misalkan saya bikin PT sendiri tanpa ada orang lain, pengurus orang lain itu bisa. Dan itu lebih murah sebenarnya. Itu kalau kita ngurus sendiri, kemarin itu ada teman saya nggak sampai 100.000. Tetapi harus tahu polanya seperti itu, bisa diurus sendiri. Gitu. Tapi ada yang disebut dengan PT badan, ini yang biasa digunakan untuk para pebisnis, para pengusaha-pengusaha itu menggunakan PT badan. Nah, PT badan ini kalau ingin mendirikan harus ada beberapa orang. Misalnya ada direktur, ada komisaris, pemegang saham, itu penting. Terus yang kedua adalah ketika kita bikin PT badan itu harus ada store modal. Nah, kalau PT perorangan itu nggak harus store modal. Tapi kalau PT badan wajib ada store modal. Nah, setahu saya waktu saya dulu banget bikin PT itu minimal itu 50 juta. 50 juta. Dan saat itu wajib uang itu harus dihadirkan di depan notaris. Gitu. Tetapi sekarang itu sebenarnya bisa dengan berbagai cara itu. Bisa saja itu hanya sebatas formalitas, juga bisa sepertinya ya, insya Allah itu ya mudah-mudahan karena kami Permapendis kan belum punya duit gede nih, mudah-mudahan ada solusi ya. Tapi tadi ada 3 jabatan ya, direktur, komisaris dan pemegang saham lainnya. Pemegang saham lainnya berapa orang itu? Bebas sih sebenarnya, kalau nggak salah untuk PT badan itu minimal banget itu 2 orang. Direktur dan komisaris minimal banget. Komisaris itu maksudnya apa fungsinya? Salah satu pemegang saham di dalam perusahaan itu. Nah, misalkan itu nanti bisa dibagi, misalkan direktur sahamnya 30%, komisaris 70%. Tinggal diatur-atur aja sih sebenarnya mau berapa. Jadi kami mengundang nih Permapendis Lovers untuk menjadi direkturnya. Sekaligus jika kami undang, siap nggak jadi komisaris di PT kami? Karena kami optimis PT LSP Permapendis Indonesia ini akan segera kita urus dan kita launching sedemikian rupa ya. Oke, ini untuk mendaftarkan PT itu. Jadi ada nggak biaya-biaya yang minimal berapa? Gitu? Kalau tadi kan PT perorangan kan sekitar sangat murah lah, bisa 1.000 gitu. Kalau Permapendis badan ya? Makanya tadi saya tanya ini goalsnya kemana gitu. Kalau misalkan cakupannya lebih luas, lebih baiknya memang badan, PT badan itu. Karena lembaga sertifikasi itu sebenarnya nggak bisa untuk sendiri, tapi harus banyak orang di dalamnya. Ada manajemen lah, ada manajemen yang harus dibangun. Nah, kalau misalkan dulu itu saya bangun PT itu sebenarnya jasa di notarisnya nggak terlalu mahal, sekitar 9 juta. Cuma sekarang karena sudah banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan program, makanya kan bersaing tuh harga-harga penawaran itu. Nah, tadi saya cek itu ada yang menawarkan di angka 6 juta untuk pengurusan
legalitas, dan itu kita terima bersih. Itu akan diurus mulai dari akta notaris, Kemenkumham, NIB, OSS, kemudian NPWP, kemudian bahkan rekening banknya sudah diurus, bahkan dapat virtual office selama 1 tahun. Wah, keren banget nih ada virtual office. Jadi virtual office itu Keren, di menara itu, Bro. Nah, nanti kita ada beberapa pilihan mau milih kantornya di mana. Gitu. Itu bisa. Itu 6 juta. Itu belum termasuk PPN yang saya dapatkan tadi. Nah, prosesnya sebenarnya dari awal sampai akhir itu kurang lebih itu sekitar 20 hari. Jadi biasanya dari pendaftaran, cek nama PT-nya itu sekitar sehari 2 hari, kemudian nanti pengajuan ke notaris untuk dibuat itu ya. Pokoknya sementara lah. Itu sekitar 5 hari. Nanti ada proses lagi berikutnya. Ya, berarti membuat PT itu tidak seperti membalikan tangan ya, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Mari bergabung di PT Lembaga Sertifikasi Profesi Perkumpulan Manajer Pendidikan Indonesia. Kami mengundang Anda untuk menjadi direktur, menjadi komisaris, dan pemegang saham ya pada LSP yang akan kita bangun. LSP Perkumpulan Manajer Pendidikan, dari Anda, oleh Anda, untuk Anda, dari kita, oleh kita, untuk kita. Perma Pendis Lovers, mari kita sukseskan pembentukan PT LSP Perkumpulan Manajer Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.